Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku di channel Baisin Film. Di video kali ini aku mau bahas alur cerita film Finding Nemo. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan subscribe dan like video ini jika suka. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film dibuka dengan pemandangan bawah laut yang sangat indah. Kemudian scene berlanjut saat sepasang suami istri dari seekor ikan badut bernama Martin dan Coral, di mana mereka sedang menantikan anak-anak mereka lahir. Dan saat itu juga mereka memberikan nama Nemo pada semua anaknya. Setelah beberapa perbincangan antara Marlin dengan Coral, tiba-tiba Coral melihat seekor ikan lain sedang menatap Coral. Marlin yang melihat hal tersebut mencoba untuk menyuruh Coral kembali ke rumah mereka. Namun Coral malah berenang ke tempat anak-anaknya berada. Ikan lain itu pun langsung mengejar Coral. Dan saat itu Marlin sempat melawan ikan itu, namun Marlin terjatuh dan pingsan karena terkena sabetan ikan itu. Kemudian scene berganti saat Marlin sadar dari pingsannya. Setelah itu ia langsung mengecek keadaan di luar sambil memanggil nama Coral. Dan saat itu juga Marlin terkejut melihat anak-anaknya dan Coral sudah tidak ada di tempat tersebut. Setelah itu Marlin tidak sengaja melihat satu telur anaknya yang masih tersisa. Marlin pun langsung mengambilnya dan berjanji akan menjaganya. Kemudian scene berganti saat Nemo membangunkan ayahnya, di mana anak Marlin sudah mulai memasuki sekolah pertamanya. Dan saat itu juga Marlin sangat mengkhawatirkan Nemo karena Nemo memiliki satu sirip yang kecil, sehingga Marlin selalu waspada pada lingkungan sekitar mereka. Setelah beberapa perbincangan antara mereka, mereka pun berenang menuju sekolah Nemo. Setelah sampai, Marlin bertemu dengan orang tua lain yang mengantar anaknya sekolah. Tidak lama kemudian ikan pari datang untuk menjemput anak-anak untuk belajar tentang laut. Setelah Marlin melihat anaknya pergi, orang tua lainnya mengatakan bahwa anak-anak mereka sedang menuju lautan lepas. Marlin yang mendengar hal tersebut sempat terkejut dan langsung pergi menjemput anaknya itu. Kemudian scene berlanjut saat para rombongan anak sekolah sampai di lokasi. Dan saat itu ikan pari mengatakan agar anak-anak bebas mengeksplor lautan dan menyarankan agar tidak terlalu jauh. Setelah itu Nemo dan teman-temannya pergi ke lautan lepas, di mana mereka melihat sebuah kapal penyelam yang singgah. Saat itu teman-teman Nemo mencoba untuk mendekati kapal itu. Namun Nemo sempat ragu untuk mendekati kapal itu, karena ia mengingat nasihat ayahnya. Tidak lama kemudian Marlin datang dan memarahi Nemo. Nemo yang saat itu marah pada ayahnya mencoba untuk mendekati kapal itu. Marlin yang melihat hal itu menyuruh Nemo untuk kembali. Namun Nemo tetap pergi ke kapal tersebut. Setelah Nemo sampai di kapal itu, tiba-tiba dua penyelam menangkap Nemo. Suasana saat itu kembali mencekam. Marlin saat itu tidak bisa menyelamatkan Nemo karena terkena jepretan kamera penyelam itu. Kemudian saat Nemo mulai kembali sadar, ia langsung mengejar kapal itu, namun kapal tersebut sudah menghilang. Dan saat pengejaran, para penyelam tidak sengaja menjatuhkan kacamata renangnya. Kemudian scene berlanjut saat Marlin meminta tolong kepada ikan-ikan lain yang melintas. Marlin yang saat itu panik tidak sengaja menabrak ikan bernama Dory. Setelah itu Marlin bertanya kepada Dory apakah ia melihat kapal yang melintas. Dory yang mendengar hal tersebut langsung mengajak Marlin untuk ke arah kapal itu berada. Di sela-sela perjalanan, Marlin merasa ada yang aneh pada Dory, karena mereka berdua hanya berkeliling saja. Marlin saat itu bertanya apa yang sedang terjadi dengan Dory. Dory pun menjawab bahwa ia menderita hilang ingatan jangka pendek. Marlin yang mendengar hal tersebut langsung pergi untuk mencari anaknya. Saat ingin pergi, Marlin dihadang oleh ikan hiu. Ikan hiu itu pun langsung mengajak Marlin dan Dory ke tempat ikan hiu itu tinggal. Setelah sampai di sebuah bangkai kapal selam, para ikan hiu itu membuat acara kecil bersama dengan Marlin dan Dory, di mana para ikan hiu itu berjanji tidak akan memakan sesama makhluk laut. Setelah beberapa perbincangan antara mereka, Marlin dan Dory menemukan kacamata renang milik para penyelam yang menculik Nemo. Kemudian Dory mencoba untuk menanyakan sebuah tulisan yang berada di kacamata itu kepada ikan hiu. Namun Marlin melarangnya. Marlin dan Dory saat itu sempat bertengkar, sehingga Dory terluka dan mengeluarkan darah. Ikan hiu yang mencium darah Dory langsung mengejar mereka berdua. Kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya Marlin dan Dory bersembunyi di tempat peluncuran torpedo. Ikan hiu yang mengetahui tempat persembunyian mereka pun langsung memaksa untuk masuk. Sampai akhirnya sebuah torpedo aktif meluncur dan membuat tempat tersebut meledak.
Kemudian scene berganti saat Nemo dimasukkan ke dalam sebuah akuarium. Saat berada di akuarium, Nemo bertemu dengan beberapa jenis ikan. Mereka pun memperkenalkan diri mereka masing-masing. Setelah beberapa perbincangan antara mereka, tiba-tiba seekor burung pemakan ikan bernama Nigel datang dan tidak sengaja melihat Nemo yang baru ia lihat di akuarium tersebut. Setelah itu, seorang dokter gigi mengusir burung pemakan ikan itu. Kemudian dokter itu memperlihatkan foto keponakannya bernama Darla ke Nemo, karena sang dokter akan memberikan Nemo ke Darla. Saat itu Nemo bertanya kepada teman-temannya tentang siapa Darla. Teman-temannya pun menjawab bahwa Darla sering mengguncangkan kantong ikan sampai ikan di dalamnya mati. Nemo yang mendengar hal tersebut langsung lari ketakutan dan tidak sengaja tersedot ke saluran udara. Teman-temannya yang melihat hal itu langsung bergegas menolong Nemo. Namun tiba-tiba seekor ikan bernama Jill datang dan memerintahkan agar Nemo berusaha sendiri untuk lepas dari saluran itu. Jill saat itu memberikan instruksi ke Nemo agar bisa keluar dari sana. Nemo pun berusaha untuk menggoyangkan siripnya, sampai akhirnya Nemo berhasil keluar dari saluran tersebut. Setelah kejadian itu, semua teman-temannya pun ikut senang. Kemudian scene berganti saat Marlin dan Dory berada di ujung bangkai kapal selam yang ingin terjatuh. Marlin yang sudah sadar mencoba untuk membangunkan Dory. Sampai akhirnya Dory terkejut dan kapal selam itu terjatuh. Beruntungnya Marlin dan Dory masih selamat. Namun kacamata penyelam itu terjatuh ke lautan yang dalam dan gelap. Marlin dan Dory pun berenang lebih dalam untuk mengambil kacamata tersebut. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan ikan yang seram dan memiliki lampu. Kejar-kejaran pun terjadi, sampai akhirnya Dory bisa membaca tulisan di balik kacamata tersebut. Kemudian scene berganti lagi saat Nemo dibangunkan dari tidurnya. Dan saat itu juga Nemo diajak untuk bergabung dengan Jill dan teman-temannya. Dengan syarat Nemo harus melewati gunung gelembung yang ada di akuarium tersebut. Sampai akhirnya Nemo berhasil melewatinya. Jill dan teman-temannya yang melihat hal tersebut langsung menyiapkan rencana untuk membantu Nemo untuk keluar dari akuarium itu. Setelah melewati beberapa perbincangan, Nemo pun menyetujui rencana yang Jill dan teman-temannya berikan. Kemudian scene berganti saat Marlin dan Dory bertemu kawanan ikan dan menanyakan arah menuju kota Sydney. Akhirnya kawanan ikan itu memberitahukan bahwa Marlin dan Dory harus mengikuti sebuah arus besar yang berada di depan sana. Marlin dan Dory yang mendengar hal tersebut langsung pergi dan berterima kasih kepada para kawanan ikan karena sudah menolongnya. Perjalanan mereka pun dimulai, sampai akhirnya mereka berada di sebuah parit besar. Marlin saat itu ketakutan untuk melewati parit itu, sehingga Marlin menyarankan untuk lewat dari atas parit itu. Dory saat itu mencoba menyarankan Marlin untuk lewat bawah, namun Marlin tetap lewat atas. Akhirnya mereka berdua melewati atas parit itu, dan saat itu juga mereka terjebak di tengah-tengah kumpulan ubur-ubur. Mereka berdua pun panik. Dan saat itu juga Marlin mengajak Dory untuk berlomba agar mereka bisa keluar dari sana. Singkat cerita, Marlin dan Dory berenang melewati kumpulan ubur-ubur itu sampai akhirnya Marlin berhasil keluar. Namun Dory masih terjebak di dalam sana. Marlin yang melihat hal tersebut langsung masuk ke sana untuk menyelamatkan Dory. Setelah beberapa usaha penyelamatan, akhirnya Marlin berhasil menyelamatkan Dory. Kemudian scene berganti saat Nemo sedang merindukan ayahnya. Setelah itu, Jill pun memberikan semangat agar Nemo bisa melancarkan aksinya untuk keluar dari akuarium. Setelah beberapa perbincangan, Nemo mulai melakukan rencananya. Rencana pun dimulai. Nemo saat itu mengganjal sebuah kipas dengan batu, dan Nemo berhasil menghentikan saluran udara akuarium. Namun tiba-tiba batu tersebut terlepas dan membuat Nemo tersedot ke arah kipas itu. Jill dan teman-temannya yang melihat hal itu seketika panik dan berusaha menyelamatkan Nemo. Sampai akhirnya Nemo berhasil selamat. Setelah kejadian itu, Jill merasa bahwa mereka tidak akan pernah keluar dari akuarium itu. Kemudian scene berganti saat Marlin dan Dory berada di punggung penyu yang sedang menuju Sydney. Singkat cerita, Marlin menceritakan tentang perjalanannya untuk mencari Nemo kepada anak-anak penyu. Setelah Marlin selesai menceritakan perjalanannya, para anak penyu itu menyebarkan berita tersebut ke semua ikan yang ada di lautan. Sampai akhirnya cerita tersebut sampai ke telinga burung bangau bernama Nigel. Nigel pun menanyakan hal tersebut. Temannya pun menjawab bahwa Marlin sedang menuju Sydney. Nigel yang mendengar hal tersebut langsung pergi ke akuarium untuk memberitahukan Nemo bahwa ayahnya sedang menuju Sydney. Kemudian scene berlanjut saat Nigel sampai di akuarium dan memberitahukan kepada Nemo bahwa ayahnya sedang mencarinya.
Setelah Nemo mendengar perjuangan ayahnya, Nemo langsung melakukan rencana awalnya yang kemarin gagal. Nemo saat itu melancarkan aksinya untuk menghentikan saluran udara akuarium. Dengan spontan, Jill dan teman-temannya bersiap untuk menyelamatkan Nemo jika rencana tersebut gagal lagi. Tidak lama kemudian, Nemo berhasil menghentikan saluran udara tersebut. Kemudian scene berganti saat Marlin dan Dory melanjutkan perjalanannya. Dan saat itu juga mereka menanyakan arah ke kota Sydney kepada ikan yang misterius. Ikan tersebut pun mengeluarkan suara ikan paus. Dory yang mendengar suara itu pun mencoba menirukan suara itu. Marlin saat itu mencoba agar Dory berhenti mengeluarkan suara seperti itu. Tidak lama kemudian ikan paus datang dan membawa mereka. Kemudian scene berganti saat berada di akuarium yang sudah kotor. Dan saat itu juga sang dokter menyiapkan jadwal membersihkan akuarium, di mana saat itu adalah kesempatan Nemo dan teman-temannya untuk kabur dari sana. Kemudian scene berganti lagi saat Marlin dan Dory sedang berada di dalam mulut ikan paus. Dan tiba-tiba ikan paus itu memuntahkan Marlin dan Dory. Sampai akhirnya mereka berdua sampai di kota Sydney dan mulai mencari Nemo. Kemudian scene berganti lagi saat berada di akuarium, di mana Nemo dan teman-temannya terkejut melihat akuarium tersebut sudah bersih. Mereka semua pun bingung dengan hal tersebut. Tidak lama kemudian sang dokter menangkap Nemo untuk dibawa ke sebuah kantong untuk diberikan ke Darla. Jill dan teman-temannya pun sempat panik saat Darla sampai di klinik sang dokter. Kemudian scene berganti lagi saat Marlin dan Dory dibawa oleh salah satu teman Nigel. Saat itu burung bangau tersebut ingin memakan mereka berdua, namun Marlin mencoba untuk bertahan. Sampai akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari mulut bangau tersebut. Singkat cerita, Nigel bertemu dengan Marlin dan Dory, di mana saat itu Nigel ingin membawa mereka berdua ke tempat Nemo. Akhirnya mereka pun pergi ke sana. Kemudian scene berlanjut saat Nemo pura-pura mati agar sang dokter membuangnya ke toilet. Namun bukannya ke toilet, sang dokter malah membuangnya ke tong sampah. Tidak lama kemudian Nigel sampai di tempat Nemo. Saat itu Marlin tidak sengaja melihat Nemo sudah terkapar. Kemudian Nigel membuat kekacauan di klinik tersebut. Sampai akhirnya Nemo berhasil keluar melalui saluran pembuangan berkat bantuan Jill. Kemudian scene berlanjut saat Nigel melepaskan Marlin dan Dory ke lautan. Dan saat itu juga Marlin merasa putus asa karena ia melihat Nemo sudah tiada. Marlin saat itu ingin kembali ke rumahnya dan pergi meninggalkan Dory. Namun Dory tidak ingin berpisah dari Marlin karena ia merasa memiliki rumah. Namun Marlin tetap pergi meninggalkan Dory. Kemudian scene berganti saat Nemo tidak sengaja bertemu dengan Dory. Saat itu Dory lupa kalau Nemo adalah anak Marlin. Nemo dan Dory saat itu mencoba untuk mencari Marlin. Sampai akhirnya Dory ingat kalau Nemo adalah anak Marlin. Tidak lama kemudian Dory dan Nemo mencoba mengejar Marlin yang saat itu menuju ke area penangkapan ikan. Singkat cerita, Nemo dan Marlin bertemu di area penangkapan ikan itu. Saat mereka bertemu, tiba-tiba alat penangkap ikan datang dan menjaring kawanan ikan termasuk Dory. Nemo yang melihat hal tersebut langsung berenang ke arah kawanan ikan tersebut dan mengatakan agar mereka semua berenang ke arah bawah agar mereka bebas. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil keluar dari perangkap tersebut berkat bantuan Nemo. Akhirnya Nemo dan Marlin bersatu kembali. Kemudian scene berganti saat Marlin membangunkan Nemo untuk pergi sekolah, di mana mereka kembali melanjutkan hidup mereka. Film Finding Nemo pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kalau aku update video terbaru lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.